Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Kayaknya pada lemes. Iya, diulang ya Bu ya biar kompak. Gak apa-apa Bu, awal-awal itu memang agak berantakan, tapi lama-lama hancur nanti Bu ya. Kembali kita bisa ketemu di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Itu pada keren Bu ya. Alhamdulillah di pagi hari ini tidak seperti di pagi-pagi kemarin yang selalu mendapat gangguan dari Mang Kasep. Pagi hari ini kita damai. Mang Kasep nggak ada mah. Nggak ada. Iya, perasaan Nggak ada datang kali dia. Nggak datang. Lagi ke mungkin. sawah. Lagi ke sawah, iya. Perasaan ada yang Suara dia deh tuh. baru diomongin nggak ada. Adel mama. Tadi malam tidur di sini takut terlambat. Nginep ya? Iya, yang nginep di sini. Taunya udah penuh nih ibu-ibu, aduh. Mang Kasep, Hah? Mang Kasep tidak diharapkan kehadirannya. Tadi semua udah senang di sini, Mang Kasep nggak ada. Ya, Ada Mang Kasep sekarang lagi. Kalau Mang Kasep nggak ada kan sepi nanti. Ada yang nyuling. Nggak ada yang musikin gitu. Mang Kasep dari mana sih emang? Bobo di sini. Mang Kasep cantik. Bobo. Mang Kasep mukanya nanggung banget, kesel enggak, seneng enggak, marah enggak, ini mukanya muka nanggung gitu. Banyak pikiran. Ya kenapa? Banyak pikiran dia. Kenapa sih tidur di sini? Takut terlambat Mang Adel, dari semalam tuh saya daripada nanti terlambat dimarahin ibu-ibu sama mama, mending saya tidur di sini aja. Enggak takut terlambat? Apa emang nggak ada tempat buat tidur? Ya itu bisa sih sebenarnya jawaban itu. Iya. Sekarang emang tinggal di mana Mang Kasep? Di sini. Berarti emang lo nggak punya tempat tidur. Oh gitu ya. Di rumah kagak ada, kos-kosan kagak punya. Nah ini pas nih Mas sama tema kita mah. Iya. Bohong demi kebaikan. Iya. Biar nggak diusir maksudnya, Iya. dia berbohong bahwa supaya Nginep. nggak telat. Nah kita akan langsung dengarkan Mang Kasep. Mang Kasep ini berbohong demi kebaikan. Tapi apakah itu boleh dalam Islam? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu bohong demi kebenaran. Islam melarang orang berbuat dosa, berbuat munkar, berbuat keji. Yang disebut keji, yang disebut munkar, diantaranya bohong atau dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan, dia orang yang tidak beriman kepada Allah dan dialah seorang pendusta. Saya yakin siapapun manusia normal pasti tidak suka dengan kebohongan, tidak suka dengan kedustaan. Bahkan sifat Nabi yang pertama sidik, jujur, benar. Sampai Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Ibu-ibu mau masuk surga? Jadilah orang yang baik. Mau jadi orang baik? Modalnya jujur. Jujur itu kebalikan daripada bohong. Jangan bohong. Memang Islam melarang berdusta, melarang berbohong. Tapi Nabi mengatakan ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam. Yang pertama, ketika orang berkata untuk mendamaikan orang yang berselisih. Yang kedua, berbohong di dalam peperangan. Yang ketiga, suami berbohong kepada istrinya, istri berbohong kepada suaminya demi kedamaian keluarga. Yang pertama, berbohong demi mendamaikan. Misalnya ada orang berantem, berselisih, kita niat mau jadi penengah, tentu tidak bisa berkata jujur. Si A maki-maki kamu, wah, api peperangan semakin berkobar. Ini trik yang salah. Nabi mengatakan ketika kita akan mendamaikan orang yang berselisih,
sampaikan apa yang ingin kita sampaikan agar mereka berdamai, ditambah dengan bumbu-bumbu yang manis. Bu, misalnya ibu berselisih dengan ibu yang ini. Ibu ini ngomongnya begini, katanya kangen banget sama ibu, udah lama nggak pernah bercanda, udah lama nggak pernah makan bareng, dulu sering makan bareng, padahal mah nggak ngomong. Ah, ini mendamaikan. Jadi boleh dengan kata-kata yang manis dibumbuin kebohongan yang diperbolehkan yang pertama. Yang kedua, kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam kalau dalam berperang. Tidak mungkin kita menyampaikan kepada musuh kita sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh musuh. Misalnya senjata kita, kekuatan kita, kelemahan kita. Maka di situ harus berbohong. Yang ketiga, yang diperbolehkan berbohong pasangan suami istri. Kalau suami tidak boleh jujur kepada istrinya, misalnya istrinya masak nggak enak, ya masakan kamu nggak enak banget, saya nggak mau makan, itu istri sakit hati. Walau bagaimana istri Anda, walau masakannya tidak enak, sudah maksimal berusaha menyiapkan suaminya. Nih, hargai. Enak juga nih masakannya, cuman garamnya kurang gula nih masakannya, itu yang boleh. Jadi bilangnya enak. Misalnya sekarang istri dibeliin suaminya warnanya oranye tuh baju, silau mata memandang. Bininya bilang, ya Allah bagus banget bang, oranye. Orang mah ada yang punya, kecuali oranye sama hijau yang ada. Jadi boleh berdusta di situ menyenangkan pasangan kita. Misalnya istri jujur sama suaminya. Misalnya dengan suami sekarang, istri cerita, ya Allah bang, pacar saya yang dulu, saya senang banget. Mana ganteng banget, Makasih. mana orangnya baik, Makasih. mana begini. Pasti suaminya itu akan sakit hati. Atau suami bilang, ya Allah mah, cewek saya yang dulu cantik, mana setia. Mana saya kalau nonton dikasih sama dia, dibayarin, kemana-mana, dikasih duit, dibeliin baju, Masya Allah. Saya senang banget, pasti ibu sebagai istri sakit hati nggak? Makanya 3 inilah kebohongan yang dibolehkan dalam Islam. Tapi kebohongan selain yang 3 dilarang dalam Islam. Karena itu akan mencelakakan kita. Iya, oke baik. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Nanti setelah ini ibu-ibu bisa langsung bertanya. Mang Kasep ngerti nggak? Tahu siapa mah? Nunutan apa ngerti Mang Kasep? Ngerti mah. Ya, Ngerti nggak? Iya. Tuh kan. mudah-mudahan Del, Mang Kasep tiap hari ikut kita, Amin. nambah ilmu. Iya. Gitu. Karena dia kelihatan tekun. Tekun apa ngantuk? Nah itulah mukanya itu muka nanggung mah. Kita nggak bisa tahu dia lagi senang apa dia lagi marah. Ya baik. Apalagi molohok. Iya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya. Baik, sekarang saya akan absen dulu ibu-ibu dari Majelis Talim yang pagi hari ini hadir di studio. Yang pertama Majelis Talim Nurul Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancoran ya Bu ya? Jakarta Selatan berarti. Ada berapa orang Bu? 30 orang. Gede-gede banget yang depan. Iya. Biang-biang semua katanya mah. Iya. Iya, kayak soda ada biangnya, iya. Ya, berikutnya adalah Majelis Talim Al-Hikmah Cianjur. Waalaikumsalam. Iya. Ada berapa orang dari Al-Hikmah, Bu? 30. Terima kasih sudah hadir di sini 30-30-nya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Nurul Mujtahidah Makassar. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa lah, dari jauh nggak kompak, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya nggak apa-apa. Ya ada. Udah berapa lama di Jakarta Bu? 2 minggu? Oh 2 hari. Mau sampai kapan di Jakarta? Sampai minggu depan berarti ya? Lebaran. Iya habis Lebaran. Iya. Iya terima kasih Ibu sudah jauh-jauh datang ke sini ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema mengenai berbohong demi kebaikan. Sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya, saya langsung berikan kesempatan. Silakan dari Patung Pancoran. Ya. Assalamualaikum. Boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sofiawati, mau nanya sama Mamah Dedeh. Iya.
Ibu. Mengenai tema kita tidak boleh berbohong. Iya. Sedikit lagi kita bulan Ramadan. Iya. Ada pahala yang kalau kita berbohong itu pahalanya kurang atau bahkan tidak ada ya. Iya, Bagaimana kaitannya dengan bulan Ramadan? Apakah masih bisa kita berbohong demi kebaikan? Iya. Itu saja pertanyaan saya Mama Dedeh. Terima Iya. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mama yakin kalau dia ngomel kenceng banget. Benar. Jadi Itu aja paling lembut itu mah. Iya. Iya. Jadi yang namanya kebohongan yang dibolehkan, yang saya sebut tadi dalam hadis Nabi, bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan itu tetap diperbolehkan. Yang dilarang itu kebohongan selain yang 3 tadi. Begitu Ibu Sob. Iya. Iya, begitu ya, Bu. Iya, oke. Baik. Yang berikutnya ada yang ingin tanya dari Cianjur atau dari Makassar boleh? Yang lain juga boleh? Tuh, itu udah. Yang mana? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya mau nanya tapi di luar tema boleh? Namanya nggak? siapa, Bu, namanya? Nama saya Rukiah dari Ya, silakan, Bu. Langsung Mas saja. Silakan. Ari, dari Ya. Cianjur. Begini, Ma. Anak saya itu sudah berumah tangga 7 tahun, Iya. belum punya anak. Apakah ada doa khusus untuk cepat punya? Iya. Atau Anda lihat tidak? dalam surat As-Sofat ayat 100. Robbi habli minas solihin. Ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Namun Bu, yang namanya punya anak, nggak punya anak bukan hak kita. Itu hak prerogatif Allah. Anda lihat surat As-Surah ayat 49 ayat 50. Akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seorang mandul. Jadi yang namanya punya anak, nggak punya anak, kehendak Allah. Kita berusaha diiringi dengan doa, Robbi habli minas solihin. Begitu doanya. Iya. Terima kasih. Semangat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari Nurida Ramadanti Mardah. Bertanya melalui fanpage Facebook. RMM. Reminda Mawarati Mardah. Nurida Ramadanti. NRM. RR. NRM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, Mas. Saya sering bohong kalau suami pinjam uang ke saya. Saya bilang itu duit orang lain, padahal duit saya sendiri. Karena kalau saya bilang duit saya sendiri, susah banget bayarnya. Ya dia bener begitu ya. Apa itu bohong demi kebaikan? Kalau emang suami Anda pelit, kalau dibilang duit kita nggak pernah bayar, ya asal niatnya nanti buat kebutuhan rumah tangga juga. Ya, boleh nggak apa-apa. Tapi masa mau sama istri sendiri minjem? Karena suaminya korede. Gak boleh minta aja mah. Boleh minta kalau istrinya punya duit. Masalahnya bininya juga pelit. Iya. Jadi suaminya minta dibilang minjem. Iya. Padahal duitnya dari suami juga. Nah itu. Nah, itu masalahnya. Iya. Jadi istri tidak baik, harusnya jujur. Iya. Harusnya jujur. Ini duit saya tapi buat kebutuhan rumah tangga kita, begitu. Iya. Lebih baik sih jujur. Cuman kalau lihat situasi, suaminya pelit padahal buat kebutuhan dapur juga, yang repot emak-emaknya juga. Iya gitu. Oke ya, ternyata ibu-ibu pancoran pada pelit sama suaminya. Iya. Setuju banget sama pertanyaan ini. Ya oke, baik. Yang berikutnya yang ingin tanya dari sini, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Ibu Pariyati, mau nanya mah. Iya Sok. silakan. Saya punya anak gadis, yaitu ini di luar tema ya Mah Iya, ya. Bu, Maaf. Saya punya anak gadis. Pacaran udah lama, tapi di lain agama. Tapi kata orang tuanya kalau ini udah boleh masuk agama Islam, tapi belum. Bagaimana itu Mas caranya kita ngasih tahu? Udah sering kali saya kasih tahu anak saya, tapi temennya katanya mau balik Islam, tapi mau mempelajarin dulu agama Ya. Islam. Bagaimana Kalau itu? Mas? baru mau lebih baik diputuskan. Dunia tidak selebar daun kelor. Ya. Anda lihat Al-Baqarah 221. Menikah dengan yang berbeda akidah, itu hukumnya adalah haram.
Jangankan yang berbeda akidah yang baru masuk Islam. Yang udah Islam dari awal juga banyak yang susah rumah tangga. Apalagi yang baru mau masuk. Karena perlu bimbingan dan tuntunan. Lebih baik kasih tahu sama anak Anda, cari yang muslim sang baik saja. Iya. Kalau dia mau masuk Islamnya sekarang juga. Kalau sekarang juga tapi dituntun, tuntunan dan bimbingan, diajak. Jangan sampai hanya masuk Islam doang, tapi karena tidak diajak, tidak dituntun, malahan jadi hancur. Dia yang terbawa nanti. Oke. Itu yang ya. salah. Baik, kita akan break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Baik, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Deden. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk absen dulu. Masih ada majelis talim yang belum diabsen, yaitu majelis talim As-Sofat. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Oh, Kedoya ya. Oke, ada Jalan Panjang ya. Pantas panjang-panjang Ibu ya. Udah berapa orang, Bu, panjang? 21. Terima kasih ya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Al-Ikhlas Cianjur. Waalaikumsalam. Sama-sama Cianjur dengan Al-Hikmah ya. Bareng berangkatnya, Bu? Naik bis juga? Di mana? Di atas sampai di bawah? Di atas semua ya, di dalam ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi. Mang Kasep nggak diabsen? Mang Kasep, lu dari Majelis Salim mana sih, Mang Kasep? Hah? Majelis Salim apa namanya kalau? Al-Kasep. Ah, Al-Kasep, iya. Iya, kita masih membahas tema tentang berbohong demi kebaikan. Ini Mas, sebelumnya saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu, saya mau nanya lagi nih, Mas. Kalau suami berbohong bahwa dia kawin lagi, itu mah kagak boleh. kan demi kebaikan supaya tidak terjadi. Bukan demi kebaikan, demi pikas sebelen itu mana. Aris mau berbohong mah dia, Bo. Ditampol bininya, Riz, Iya. yang macem-macem loh. Supaya tidak terjadi huru hara. Satu urusin, biar bener. Satu aja belum kelar ngeberesin. Makan juga kurang, rumah juga belum punya, kawin lagi. Gitu, Riz. Tinggal aja jauh-jauhan. Dia kan tinggalnya jauh-jauhan, mah. Ah. Rencananya mau buka cabang yang di sini. Ah. Pusatnya di sana. Yang di sono ambil ke sini, ngapain buka cabang? Yang ono aja belum beres. Tahu lo, Riz, lo pikirannya Gitu, kemana Riz. sih, Riz? Aris emang suka begitu, pikirannya yang ringkas-ringkas aja ya. Oke, baik, sekarang ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, ada dari Cianjur, boleh. Makassar, Makassar ada yang mau nanya? Ya, silakan Dari Ibu. Makassar. Boleh berdiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini dari Sulawesi Selatan, Makassar. Silakan Bu Kartini. Yang ingin saya tanyakan, Ma, bagaimana kalau kita berbohong demi kebaikan? Contohnya, misalnya suami suka berbohong, bagaimana sikap istri? Iya. Terima Suami kasih. berbohongnya kenapa Bu Kartini? Biasa dia tidak jujur masalah keuangan, makanya kita istri ini Ya, berbohong demi kebaikan. Suaminya ngebohong ya, nggak, karena uang. ya. Isinya ngebohong Ya, juga kayak misalnya. tadi. Iya. Misalnya, iya. Ya. Tidak boleh. Jujur itu harus ada. Anda lihat yang namanya orang tawaf itu kan muternya ke kiri. Ke kiri itu membuka. Ini lambang dalam hidup harus saling keterbukaan. Suami dapat duit berapa, istri bayar listrik berapa, telepon berapa, beras berapa. Kalau suami ngebohong, istri ngebohong, nanti anak menjadi apa? Itu tidak boleh, Bu. Jadi tidak boleh selalu ngebohong. Jadi suami jujur dapat duit berapa nih? Istri dapat duit berapa? Memang dalam Islam tidak ada kewajiban suami ngomong duit berapa dapatnya. Tapi yang penting rumah tangga semua kebutuhannya tercukupi. Karena ibu mah tadi bilang suaminya ngebohong, istrinya ngebohong. Siapa yang benar nanti hancur keluarga kalau semuanya ngebohong. Gitu Bu Kartini. Iya. Iya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Kartini yang harum namanya, ya. Aduh, suara ginian lagi. Ya, saredei gerak. Itu atuh mah. Kenapa Mang Kasep? Ini saya teh mau di dulu nih waktu Mang Kasep masih Duduk punya yang bener, istri. Mang Karena Mang Kasep kayak ini ente apa Waktu nggak ada Mang maunya Kasep apa? masih punya Oh, istri. kahayang. Oh, kahayang ini Mang Kasep ini. Ini mau nanya dulu Mang Kasep. Jadi Iya. dulu mah saya waktu punya istri. Nah, saya tuh minta jatah gitu ke istri Jatah saya. apaan?
Ya Terus? dulu, Ya. Ya. belum cerai kan. Ya. Nah, istri saya tuh pura-pura bohong mah, pura-pura head. Istri saya. lagi head gitu. Terus? Kan rumah sak mah itu. Jadi Merasa. Mang Kasep kumaha? Nah, jadi ya saya kan gemes kumaha gitu. Gitu. Saya tahu istri saya tuh bohong. Nah, itu gimana? Jadi mah? istri kalau memang tidak lagi men, suami minta wajib dikasih. Kalau istri pura-pura men, istri berdosa. Terpikirkah oleh Anda para istri, suami itu punya kebutuhan biologis. Ada saatnya dia mau minta ibu lagi bersih nggak dikasih, apakah tidak takut kalau suami Anda nyari di luar? Itu yang harus Anda pikirkan. Kedengeran Bu? Jadi walaupun suami ibu tidak minta, ibu boleh menawarkannya. Iya. Abang mau ibadah nggak? Pertanyaan saya, pernah ibu nggak nawarkan sama suami mau ibadah? Pernah nggak? Jadi harusnya begitu, artinya istri membuat suami senang. Makanya Mang Kasep tuh sampai dipikirin udah bercerai sama bininya juga. Iya. Tapi kalau memang suaminya kayak Mang Kasep bikin ilfil gitu mah, nyari duit kagak. Deblah-debloh wae. Deblah baik, jatah minta mulu, ya. Sebetulnya selama mereka masih di istri seseorang suami, apapun yang terjadi wajib melayaninya. Makanya suami kalau mau istri tidak mau ilfil, harusnya jadi suami yang berkualitas. Iya. Jangan nyuling, sare, kasawah, kahayang. Ya bini ilfil, suami begitu mah hilang dari benak. Iya. Kualitas mas sebagai Kualitas Kali dari mana? Tahu ya. Deblah-debloh, sare, nyuling, kagak dapat duit. Ya bini pegel ya tapi gitu mah. Emang mau lihat kasepnya doang. Iya. Makan tuh kasep kagak kenyang tahu. Mana Kasep udah nggak ada, sekarang ganti sama CD. Iya. Ah. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya. Masih bersama ibu-ibu dari berbagai macam majelis salim, dari Cianjur, dari Makassar, dari Kedoya, dan dari Pancoran yang melengkung-melengkung kayak patung. Ya, kita masih membahas tema tentang berbohong demi kebaikan. Ini ada titipan pertanyaan dari Nita. Ya, Nita ini adalah temannya Faisal ya, yang suka VTR. ya. Ternyata di Antv ini orang yang paling banyak masalah Faisal. dan Nita di tempat VTR itu. Ya. Terus apa kata Nita? Nita pernah berbohong demi kebaikan. Misalnya? Karena menurut dia nih demi kebaikan. Dibilang, lo udah punya pacar belum? Dibilang udah. Karena dia nggak mau dijodohin sama orang tuanya. Dia pengen, padahal dia belum punya pasangan mah. Boleh nggak waktu itu? Nah dia sekarang baru aja kawin. Nggak apa-apa, emang dia nggak senang sama itu? Tapi dia bohongnya udah punya pasangan. Padahal belum saat itu. Udah punya pacar? Padahal belum. Sebetulnya harusnya Nita bilang aja jujur. Saya nggak suka dengan orang yang dijodohin sama saya. Nggak cocok tuh, ilfil kayak lihat Mang Kasep. Ya. Kahayang. Nah, tapi dia bilangnya udah punya pasangan. Ya, harusnya Nita jujur saja bilang, saya ini tidak punya, cuman sama yang ini mah nggak srek. Kan yang jodoh harus srek. Kalau nggak srek, baju kalau nggak srek nggak enak dipakainya Bu ya. Ya, kalau misalnya cowok dijodohin nggak srek, ya nggak enak nanti. Iya, begitu Nit. Ya, akhirnya Tapi dia udah sekarang kan, sekarang udah tinggal taubat minta ampun sama Allah atas tobat kebohongan lo yang Nit. dulu. Ya, gitu. Jangan banyak bergaul sama Faisal lah Nit ya. Karena membawa dampak buruk juga itu ya. Oke, baik, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi. Cianjur di ujung atas ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede. Ya, Sama, silakan Ibu Dede. Sami. Silakan. Sok, Mama saya mau bertanya di luar tema. sok. Kita semua tahu mah bahwa di dalam Islam itu ada 4 orang imam. Ya. Seperti ada Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Tapi sebagian orang ada yang mengatakan katanya, untuk apa kita mengikuti imam? Kita hidup itu berpedoman hanya kepada Al-Quran dan hadis saja. Ya. Saya mohon penjelasan dari Mama. Iya. Sekian dan terima kasih. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya para imam tadi yang disebutkan oleh Ibu Dedeh tadi, memang yang ada di negara kita ada 4, tapi sebetulnya lebih banyak daripada itu. Kenapa kita ngikut imam? Karena mereka itu berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, kita
mengikuti apa yang mereka katakan, tapi tidak wajib. Yang wajibnya ngikut Quran dengan hadis. Itulah kenapa mereka itu ada hilafiyah. Berdasarkan negara mereka apa, budaya mereka apa, kebiasaan mereka apa, makanya mereka berbeda cara pemahamannya. Jadi yang namanya para imam menyampaikan kepada kita bukan masalah usul fikih, tapi masalah furu, masalah cabang, masalah sunat. Silakan saja. Memang Quran dengan hadis, tapi yang namanya Quran, kalau kita tidak ada menyampaikan, menerangkannya, kata Nabi, gurunya adalah setan. Makanya kita belajari dengan para imam tadi, beginilah uraiannya, ini loh maksudnya, itu yang dimaksud. Selama mereka berbeda pendapat, bukan masalah dalam masalah usul fikih, kita ikutin. Itu hanya masalah furu'iyah, masalah cabangnya saja. Begitu Bu. Begitu Ibu Dede. Tapi tetap dasar mereka Al-Quran dengan hadis. Oke Bu Dede. Terima kasih Mama. Ya, karena yang namanya hukum taklifi acuannya ada 5. Quran, hadis, ijma, kias, dan ijtihad. Kalau di Quran masalah yang kita hadapi tidak ada, cari di hadis. Di hadis tidak ada, cari ijma para ulama. Kemudian ijma tidak ada, cari kias, cari ijtihad ulama yang sekarang. Jadi ini acuan kita. Karena tidak semua masalah ada dalam Quran. Misalnya tentang suike demak. Nah, kan ada suike demak tuh. Tentang kodok. Di Quran kan tidak ada kodok. Orang di Mekah nggak ada kodok ya. Kemudian di hadis tidak ada. Di ijma tidak ada. Bagaimana ijtihad para ulama? Di situ ulama akan berpendapat kepada kita. Jadi inilah acuan hukum taklifi ada 5, Cedede. Jelas? Oke. Sama-sama. Iya, itu dia dari Dede oleh Dede. Iya. Dijawab juga oleh Dede. Ya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan satu lagi yang ingin bertanya. Pancoran, silakan Cor. Boleh berdiri dong Cor. Ya. Assalamualaikum Mama Dede, saya Ibu Nuria mau bertanya. Bang Aceh Nur. Iya. Begini Mama Dede. Iya. Dede anak kecil nih mah nenek-nenek. Dede pakai H. Iya. Mama Dede, saya mau bertanya. Suami saya udah pergi dari rumah nih. Di luar tema ya. Kabur apa meninggal? Kabur. Pinggang sempit. Kabur. Iya. Kabur. Iya, kabur. Ya, udah 4 tahun. Ya, lebih dari Mang Toyib deh. Iya. Mang Toyib 3 tahun. 3 tahun Mang Toyib. Saya harus bagaimana gitu Mas? Saya sekarang ini saya masih nunggu aja, saya masih diam di rumah. Jadi saya harus bagaimana Mas? Gitu. Apa Anda pernah mencarinya? Belum. Lah itu dia salah. Cari dulu ke keluarganya, emaknya, adeknya, kakaknya. Siapa tahu dapat kecelakaan. Cari ke polisi, ke rumah sakit. Saya dicari. malu Mah. Kenapa malu? Pakai helm kalau malu ya. Yang namanya Bu Nur, yang namanya kebenaran harus ditegakkan. Jangan pakai malu. Anda punya anak? Banyak 6. Saya tanya, anak Anda pernah berusaha mencari ayahnya? Enggak juga. Nah iya salah dong. Artinya kalian semua cuek, nggak sayang sama suami Anda. Usahakan cari ke orang tuanya, ke keluarganya, ke mana-mana. Siapa tahu dapat musibah, dapat kecelakaan. Wajib ditolong oleh keluarga. Jangan tinggal diam. Anda cuek amat jadi orang laki hilang 4 tahun didiemin. Malu kalau cewek-cewek nyari-nyari. Malu. Kenapa malu? Apa yang dimalukan dengan cewek? Kalau suami kita tidak ada, cariin. Kalau udah masuk cerai nggak tuh Mak? Kalau dia nggak ngasih nafkah lahir dan batin 4 tahun. Sebentar dulu, jangan nyalahin orang dulu. Kita koreksi diri. Anda aja nggak nyari. Siapa tahu suami ada celaka atau sakit di mana-mana. Kita tidak tahu atau diculik orang. Apa Anda mau cuek begitu aja? Kemarin sih Mak waktu dia di Subang sakit saya sempat nengokin Mak. Lah itu nengokin. Dasar, lah ini. Ini dia nggak mau Mak katanya. Punya istri? Nggak tahu dah, saya nggak tahu. Artinya Anda sudah berbohong. Anda berbohong di sini itu adalah dosa. Kenapa? Saya jawabnya berbeda. Ketika Anda tadi mengatakan belum dicari suaminya ketemu, perjawaban saya berbeda ketika Anda mengatakan ketemu suami di Subang. Artinya Anda ngebohongin saya dong. Apalagi nanya ke saya. Demi kebaikan Mas, supaya dia nggak malu. Cewek-cewek nyari. Baru ngasih kabar ke anaknya gitu. Terus jadi saya dipaksa anak-anak, ayo liatin gitu. Ya udah saya liatin. Nah, ya sekarang kalau Anda sudah ke sana, Anda ridho nggak diperlakukan begitu? Enggak. Kalau Anda tidak ridho, boleh Anda gugat cerai. Tapi kalau misalnya Anda ridho, biarin aja yang dosa suami Anda. Saya tanya, waktu Anda ketemu di Subang ngapain aja?
Ya cuma nengok gitu kan, dia bilang dia kegigit ular. Saya bilang ular. Pertanyaan saya, ular yang mana yang gigit dia? Oke, ya baik Ibu. Terima kasih. Jadi Iya, kembali ya, iya. kalau Anda tidak ridho, Anda boleh gugat cerai. Tapi saya yakin Bu Nur nggak digigit ular kan? Iya, enggak. Iya. Tuh Udah kan? pegang dulu aja Bu, mic-nya kayak ular itu ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya. Masih ada ibu-ibu dari macam-macam majelis salim, juga masih ada Mang Kasep, Mas, nggak berubah. Semakin siang tetap aja begitu mukanya, Mas. Karena dia belum mandi, baru bangun. Belum mandi, Mang Kasep? Tuh kan, Udah mandi belum? Udah. kemarin. Iya. Pas mau sholat maghrib mandi kemarin. Pas mau sholat maghrib udah setahari belum mandi dong, ya. Oke, Mang Kasep, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada simpen aja, saya mau bacain email ya. Ya, oke. Ini pertanyaan dari Winarsi Oka yang bertanya lewat hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sering nih, Mas, terjadi nih, saya yakin ya. Saya sering bohong sama suami hanya untuk menjaga perasaannya. Gimana caranya saya bicara jujur tanpa menyinggung perasaan suami saya? Kalau buat menyenangkan suami dan buat bukan masalah yang sangat urgen, itu boleh. Iya. Misalnya, Kan lebih baik jujur, misalnya si suami itu senang pakai baju yang menurut istrinya nggak pantas gitu, mah. Jelek, jadi kalau culun gitu. misalnya itu sih lebih baik ngomong. Iya. Kalau baju mah, karena yang namanya baju berpengaruh banget kan. Iya. Laki gue jelek banget. Nah, iya, bilang begitu. aja, kurang pantas bang pakai baju ini mah. Tapi- Mendingan yang ini nih. Tapi takut tersinggung, mah, dia bilang gitu. Makanya tidak usah takut sembari bercanda. Kita Iya. lihat mood suami. Iya. Lagi cerah nggak suami, apalagi mendung kayak Mang Kasep. Iya. Kalau lagi mendung kayak Mang Kasep jangan ngomong, nanti marah. Kalau Iya. lagi cerah, lagi bercanda, di situ ngomong, kurang pantas baju itu mah, ganti yang lain. Gitu, bawain sama kita. Iya. Jadi untuk hal-hal yang memang perlu kejujuran, jujur aja ya, Jujur Maya. aja. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana boleh berbohong, tapi jangan selamanya. Karena itu akan menghancurkan keluarga Anda. Kepercayaan diri akan dihilang, begitu. Iya, sama seperti kalau istri masak gak enak, jangan dibilang enak terus, ntar dimasakin begitu terus. Emang bininya kagak bisa masak? Iya. Yang bener suami bawa tuh bini kursus masak. Jadi Iya. ada perubahan. Iya, begitu. Ya. Oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Oh iya, silakan, Bu. Itu dia yang kudungannya kayak gordeng. Iya. Belah tengah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Syarifah. Mau bertanya, Ya, tapi silakan, luar Bu. tema. Silakan, Bu Syarifah. Ini 3 poin, tapi sedikit-sedikit, Mas. Enggak, satu aja, Bu. Satu aja, Bu Satu dulu Syarifah. aja, iya. Sedikit-sedikit ya. Ini, Bu, langsung pertanyaannya, Bu. Iya. Oh, poin 1, saya mau bertanya. Iya, udah, Bu. Mau bercerita? Ya, jangan. Iya. Wah, tanya aja, Bu, langsung. Tanya. Poin ke-1, Ke-1. sifat saya begini. Jadi, majelis taklim itu banyak dekat saya. Ya. Tapi kalau pengajian-pengajian saya nggak mau mengunjungi. Kalau Tapi pengajian kalau apa? pengajian majelis taklim, Ya. pengajian rutin, Iya. mingguan. Iya. Alasan? Nggak tahu alasan, pokoknya nggak mau. Tetapi kalau Makanya ada nggak mau ngikut alasan Bu Syarifah kenapa? berusaha, Oh, dagang. Dagang, ya. Iya. Nah, pertanyaan Bu Usaha. Syarifah adalah, adalah poin pertama apa? ya, Ya. poin pertama Iya. sifat saya Iya. majelis taklim banyak tapi nggak mau. Iya, Karena berusaha. Udah. Ah. Saya udah tahu, Ibu majelis taklimnya banyak. Tapi kalau pengajian rutin nggak datang. Iya, Nah, tapi kalau begini seperti ini, saya ikut. Karena masuk TV. Bagaimana sifat saya itu baik Sifat atau itu jelek. Iya. Karena yang namanya ngaji hari-hari itu silaturahim dengan tetangga. Iya. Walaupun Anda dagang, Anda usaha, saya yakin ada pengajian yang tidak ketika Iya. Anda usaha. Iya. Kalau begini pengen mejeng di Iya, depan ini, Abdel. Ibu. Iya. Berarti Anda maunya mejeng doang. Ini Iya. jelek. Iya. Jadi yang namanya ngaji bukan hanya buat mejeng, tapi nyari ilmu agama. Iya, iya, Begitu iya. Bu Syarifah. Ya, Oke, Poin ya. pertama. Poin keduanya silakan duduk. Ya, kita akan memberikan kesempatan kepada. Ya, maka sama-sama ya. Ada lagi yang mau bertanya? Poin 3, silakan. Poin Makassar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Bunga Intang. Ya. Ya. Saya mau tanya Kama, Ya. apakah berbohong itu demi kebaikan untuk menghalalkan segala cara? Iya. Tidak.
Tidak bisa buat menghalalkan segala cara, tidak bisa. Ada poin tertentu hanya 3 yang boleh berbohong tadi. Segala cara untuk berbohong dilarang dalam Islam. Ya, begitu Ibu. Kasih. Sama-sama. Ya. Ibu tegang banget ya Ibu ya gitu ya. Kalau yang ini pengennya lama poin 1, yang itu poin cepet pek selesai. Ya oke, yang berikutnya ada lagi pancoran masih ada. Oh ini silakan Bu, silakan ya. Sebentar yang di atas, sebentar yang di bawah dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nuryati dari Kedoya Utara. Silakan Bu Nur. Mama, jika kita berbohong demi menghindar dari kejahatan gimana, Ma? Misalnya? Misalnya demi menutupi identitas. Oh menutup. Kalau ditanya, lo Bu Nur bukan? Bukan, saya Bu Nir. Karena kalau Ibu Nur mau dibunuh gitu. Oh. Ya boleh. Iya, ya. Karena demi menyelamatkan orang. Kayak macam misalnya, Ibu lihat nggak tadi yang pakai kudungan ungu? Emang kenapa? Mau gua tonjok? Nggak lihat. Itu boleh nyelamatin orang. Oke. Makasih, Ma. Semangat, Cik Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Dia soalnya biasa nyicil seragam. Iya. Assalamualaikum belakangan dicicil. Iya. Kita sampai ragu-ragu mau jawab. Silakan Bu yang di atas tadi udah berdiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya? Saya sering pergian. Namanya? Nama saya Haji Suda dari Pancoran. Iya. Saya suka pergi. Kemana? Jauh gitu. Kemana? Kadang-kadang di perjalanan sedang maghrib. Iya. Sampai saya jam 3 pagi. Gimana tuh maghrib sama Isya? Apa Isya duluan, maghrib duluan sholatnya? Maghrib duluan, baru Isya, begitu. Oh iya, gitu. Yeah. Makasih ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang namanya jamak tahir itu bukan asar dulu baru lohor, bukan Isya dulu baru maghrib. Jadi yang namanya jamak tahir kalau di asar, zohor dulu baru asar, jamak tahir di waktu Isya, maghrib dulu baru Isya. Iya, begitu ya. Oke, kalau begitu kita akan dengarkan sekarang kesimpulan dari Mama untuk tema kita berbohong demi kebaikan. Pemirsa, yang namanya berbohong demi kebaikan, kata Nabi hanya 3 poin yang boleh kita berbohong demi kebaikan. Yang pertama, orang akan mendamaikan seseorang yang sedang berselisih. Jadi dia boleh berbohong, melebihkan dengan yang manis-manis, jangan menyampaikan yang jujur. Kalau menyampaikan sejujurnya, kata-kata musuhnya akan semakin ramai mereka, semakin perang, semakin dahsyat. Boleh dibumbuin dengan yang manis-manis. Kemudian yang kedua, dalam berperang juga wajib, dalam berperang itu boleh berbohong. Karena tidak boleh kita menyampaikan kepada musuh apa kelemahan daripada pasukan kita sendiri. Yang ketiga, boleh berbohong untuk menyenangkan pasangan kita. Suami boleh berbohong kepada istri, istri boleh berbohong kepada suami. Misalnya tentang pakaian yang dikenakan, tentang masakan, hanya itu yang boleh. Yang lainnya tidak boleh berbohong. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Dan nanti ibu pulang ke rumah selamat semua sahabat ibu. Mang Kasep, makasih udah dijagain studionya ya. Habis ini nggak usah dijagain, studionya nggak bakal kabur. Silakan Mang Kasep. Bukan jagain Del, numpang tidur. Ya, Mang Kasep bisa tidur di luar ya habis ini ya. Iya. Oke, kalau perlu ke Subang aja tuh nyari yang dicatok ular ya. Apa kotor? Iya. Baik pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.